Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, pada mata kuliah pajak perpajakan 2 ya, dalam hal ini pertemuan pertama setelah UTS dan juga setelah Ramadan gitu ya. Bagi yang muslim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Untuk pertemuan pertama pada makul perpajakan ini kita akan bahas tentang pajak penghasilan orang pribadi. Jadi sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu adalah lebih ke pasalnya ya, PP pasal 21, 22, 23, kemudian terakhir itu ada final gitu ya. Kalau sekarang dilihatnya dari sisi subjek pajaknya ya. Jadi pada subjek pajak tersebut melekat pajak apa saja gitu ya. Nah, untuk pajak penghasilan OP ini sendiri nanti akan kita bahas dalam 2 sesi ya. Pertemuan pertama ini setelah UTS, kemudian sama dengan minggu depan gitu ya. Oke, rumusan dasar pajak ya. Jadi ada subjek pajaknya terlebih dahulu, kemudian subjek pajak tersebut punya ada objek pajak juga yang dimiliki gitu ya, sehingga disebutlah wajib pajak kan gitu. Jadi kalau hanya subjek pajak sendiri atau mungkin adanya cuma objek pajak sendiri tanpa adanya subjek kan tidak bisa kita sebut sebagai wajib pajak gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Ada subjek pajak, ada objek pajaknya, maka disebutlah dengan wajib pajak. Bisa subjek pajaknya OP gitu ya. Uh, apa namanya si warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian warga negara Indonesia ini punya tambahan penghasilan gitu ya, atau tambahan nilai ekonomis gitu ya, itu menjadi objek pajak. Maka dari kedua hal tersebut bisa disebut dengan wajib pajak gitu ya. Nah, kita akan lihat kembali ya tadi subjek ya. Subjek pajak adalah orang ya, orang yang telah memiliki kewajiban pajak atau wajib pajak. Nah, jadi diperjelas lagi ya, namanya subjek pajak itu adalah orang yang telah memiliki kewajiban pajak. Jadi sudah sesuai dengan aturan gitu ya yang ada di peraturan, bahwa dia sudah memang sesuai, udah punya tambahan penghasilan, kemudian umurnya dan segala macam gitu ya. Di Indonesia kan misalnya untuk membuat KTP ada standar umur gitu ya. Nah, kemudian di sini objek pajak tadi yang disebut adalah adanya penghasilan ya, diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tertentu ya, diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tertentu. Sehingga dari kedua hal ini, adanya subjek pajak, adanya penghasilan, maka akan ada pajak yang dikenakan ya. Dalam hal ini dihitung berdasarkan self assessment ya, self assessment atau biasanya ya teman-teman sudah tahu ya, self assessment ini si wajib pajak itu menghitung ya, menyetor itu sendiri gitu ya, kemudian diarsipkan sendiri gitu ya. Maka di sini disebut juga dengan istilah pajak subjektif gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat di awal perpajakan itu kita akan pernah bahas gitu ya, dulu pernah bahas terkait dengan jenis-jenis pajak gitu ya. Ada pajak subjektif, ada objektif gitu. Mungkin bisa dicek kembali materi tersebut ya. Subjek pajak ya, nih, jadi kita lihat subjek pajak ini sendiri ada subjek pajak dalam negeri, ada juga subjek pajak luar negeri. Nah, apa yang membedakan? Kita lihat dari jenis yang pertama itu tempat tinggal. Kalau dalam negeri pastinya bertempat tinggal di Indonesia gitu ya, karena kita warga negara Indonesia. Kalau luar negeri adalah e, bertempat tinggalnya di luar Indonesia. Untuk waktu tinggal sejak pajak dalam negeri ini pastinya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini perlu diperhatikan kalau teman-teman baca itu ya, Undang-Undang PPH bagian awal itu membahas itu ya, bisa dicek nanti.
untuk subjek pajak luar negeri, ini wajib pajak warga negara ini ya, atau orang ini gitu ya, berada di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan gitu ya. Oke, jadi bisa dihitung melihat dari waktu ya, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini disebut dengan subjek pajak luar negeri. Kemudian bisa kita lihat dari lainnya, yaitu kalau di dalam negeri pastinya ya misalnya orang luar negeri gitu ya, punya niatan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka ini bisa kita sebut dengan subjek pajak dalam negeri, atau kita sebut sebagai subjek pajak dalam negeri gitu ya. Karena sudah punya niatan, misalnya ditanya, punya niatan untuk tinggal di Indonesia berapa lama gitu ya. Ya kira-kira segini gitu ya. Nah, kita perhitungkan di sana, oh ternyata lebih dari 183 hari. Yang ada ininya, ada objek pajak juga nanti yang dikenakan misalnya gitu. Dia punya penghasilan, maka akan ada pajak yang dikenakan sesuai dengan aturan sebagaimana warga negara Indonesia atau sebagaimana wajib pajak dalam negeri seperti itu. Nah, yang disebut dengan bukan subjek pajak ya. Yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka gitu ya. Jadi bisa kita lihat secara perkata gitu ya. Jadi pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing gitu. Jadi orang asing tinggal di Indonesia gitu ya, bersama orang-orang yang bekerja dengan orang tersebut, dengan orang asing ini atau diplomatik ini gitu ya, tinggal di situ bareng gitu ya, tidak mendapatkan penghasilan dari luar tugasnya ini gitu ya. Nah, maka ini bukan subjek pajak. Keterangan dalam hal ini yang pertama, dia bukan WNI. Oke. Bukan WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak menerima memperoleh penghasilan dari luar jabatannya sebagai diplomatik ataupun konsulat ataupun pejabat lain gitu ya. Yang ketiga, negara yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini konsulat dari negara Malaysia, maka negara Malaysia juga memperlakukannya sama gitu ya untuk konsulat Indonesia yang ada di Malaysia. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional ya, misalnya WHO gitu misal gitu ya. Dalam hal ini dia bukan WNI. Kemudian yang kedua, tidak menjalankan usaha, kegiatan ataupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban subjek pajak subjektif ya, kewajiban subjektif orang pribadi ya. Di sini mulai gitu ya, mulai mempunyai kewajiban ketika yang pertama saat dilahirkan, yang kedua saat berada atau berniaga, berdagang, tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, berlakunya menjadi wajib pajak yang pertama adalah saat subjek pajak sudah mempunyai penghasilan. Oke. Jadi kembali lagi, kalau si subjek pajak ini sudah punya penghasilan. Yang kedua, penghasilan sudah melebihi nilai PTKP sesuai dengan status masing-masing gitu ya. Misalnya wajib pajaknya ini ya belum menikah gitu karena PTKP-nya berapa gitu. Atau mungkin dia punya tanggungan, itu PTKP-nya berapa. Nah, ketika sudah melebihi gitu ya, sudah melebihi dari PTKP, maka mulai berlaku kewajiban subjektifnya dari OP tersebut. Berakhirnya kapan gitu ya? Berakhirnya misalnya ketika memang meninggal gitu ya, ya sudah selesai otomatis gitu. Yang kedua, ketika si OP ini meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, jadi tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Oke, kita akan mengenal terlebih dahulu itu ya, selanjutnya terkait dengan objek pajak gitu ya. Tadi subjek pajak, sekarang kita akan kenal dulu objek pajaknya. Oke, saya yakin teman-teman sudah
tidak asing ya dengan objek pajak ini ya. Ya, objek pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari si wajib pajak itu. Jadi ada tambahan kemampuan ekonomis, berarti ada penghasilan yang diterima si PP baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Jadi dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis tersebut bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan dari si WP dengan nama dan dalam bentuk apapun penghasilannya gitu ya. Gaji, kemudian upah, bonus, dan segala macam namanya misalnya. Nah, kita akan bahas terkait dengan jenis penghasilan. Hal ini bisa dilihat teman-teman ya dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ya. Itu bisa dicek. Objek pajak itu bisa kita lihat pada pasal 4 ayat 1. Dan untuk yang final itu pasal 4 ayat 2. Gitu ya. Kalau pasal 4 ayat 1 ini tarifnya sesuai dengan pasal 17. Tapi kalau PPh final ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat tarifnya ya, sudah dipelajari waktu itu. Kemudian untuk yang dikecualikan dari objek pajak, teman-teman bisa lihat pada buku Undang-Undang PPH atau pada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ya, pada pasal 4 ayat 3. Oke. Itu sejenak awal gitu ya terkait dengan subjek pajak dan objek pajak. Nah, tadi ketika subjek pajak, ada objek pajak, gitu ya, ada keduanya, maka baru bisa disebut dengan wajib pajak. Nah, punya kewajiban kalau misalnya tadi salah satunya adalah sudah melebihi dari PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, supaya tahu lebih atau tidak ya dari PTKP ya memang harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, ini dibahas ya terkait dengan isi PPh pasal 4 ayat 1 ya. Ya, tadi objek pajak penghasilan yang pertama penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam hal ini termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ya, jadi termasuk apapun gitu ya, namanya kan beragam gitu ya. Kemudian yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi dapat hadiah dari undian ataupun pekerjaan atau kegiatan atau dan penghargaan itu merupakan objek pajak penghasilan. Yang ketiga adanya laba usaha. Yang keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ya. Nah, dialihkan hartanya ada selisih untung gitu ya. Nah, itu menjadi objek pajak penghasilan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Nah, ini juga menjadi objek pajak penghasilan gitu ya. Karena ada tambahan nilai ekonomis kepada siapa? Kepada si subjek pajak atau kepada si WPOP ini. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto ataupun imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi ketika adanya jaminan pengembalian utang gitu ya, ada bunganya, nah itu juga termasuk objek pajak penghasilan. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nanti bisa dicek lebih detail dalam penjelasan
Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat 1. Masih banyak lainnya ya, bisa dicermati di sini. 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Kemudian yang ke-11 keuntungan karena pembebasan utang ya. Jadi ada untung karena adanya pembebasan utang. Nah, keuntungannya itu menjadi objek pajak penghasilan. Yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing ya. Ini juga menjadi objek. Yang ke-13 selisih lebih karena penilaian aktiva. Nah, ini juga kemudian premi asuransi. Selanjutnya, iuran diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas gitu ya. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP gitu ya. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Tips mengkategorikan penghasilan, yang pertama lihat penghasilan yang final. Itu cek pada PPh pasal 4 ayat 2. Dan juga cek pada objek PPh pasal 4 ayat 3 saja. Ya. Selain daripada keduanya, dia tidak masuk pasal 4 ayat 2, tidak masuk pasal 4 ayat 3, maka kita bisa kategorikan dia pastinya PPh pasal 4 ayat 1 atau objek PPh dalam hal ini gitu ya. Oke, final ya. Ini pengulangan saja. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat BI, ada tarifnya. Yang kedua ada hadiah undian, yang ketiga ada bunga simpanan koperasi ya, belum lama sekali. Masih fresh, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Yang keempat bunga obligasi, bisa dibaca, dicermati nanti ya, untuk mereview, recall memori gitu ya. Ini kemudian masih ya dengan PPh final, penjualan saham di bursa efek, pengalihan atas tanah dan bangunan, persewaan tanah ataupun bangunan, kemudian juga ada jasa konstruksi. Masih ada lagi, ini nanti bisa dibaca dalam PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan pada huruf G ya, nanti bisa dicek di Undang-Undang PPh atau bisa kita urutkan tadi ya. G itu berarti F6, FG, FGH 7, yang nomor 7 berarti ya. Yang ke-10, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Kemudian persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyataan KIK, itu ya, kontrak investasi kolektif. Yang ke-11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura ya, berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Dan saham-sahamnya tidak diperdagangkan di BEI gitu ya. Yang ke-12, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan PMK. Yang ke-13, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam waktu jangka paling lama 4 tahun ya, sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang dimana diatur lebih lanjut dalam PMK. Yang ke-14, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam PMK. Ya, jadi kalau untuk hal-hal yang masih seperti ini, maka ada aturan lebih lanjut atau lebih spesifiknya di PMK. Nanti bisa teman-teman
searching di Google gitu ya untuk kalau mau tahu lebih detailnya. Konsekuensi pengenaan PPh final gitu ya. Yang pertama ada biaya-biaya terkait yang tidak dapat menjadi pengurang. Gitu. Yang kedua, pajak yang dibayar yang tidak dapat dikreditkan ya. Jadi pajak yang dibayar atas PPh final ini tidak bisa dikreditkan dalam penghitungan SPT tahunan gitu ya. Yang ketiga, penghasilan tidak dihitung kembali pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jadi penghasilan berasal yang termasuk ya, yang termasuk PPh final ini tidak menambah ya penghasilan pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan PPh pasal 4 ayat 3 atau yang bukan objek pajak gitu ya. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dalam hal ini termasuk zakat, nah itu bukan objek pajak. Dan yang kedua, harta hibahan. Yang ketiga, ada warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Jadi kalau bentuk natura maka bukan objek pajak. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa. Yang ketujuh, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, operasi BUMN, BUMD dari penyetoran modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ya, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Ini bukan objek penghasilan. Oke, kita akan lanjutkan ilustrasi ya. Ini contoh ilustrasi kasus PPh-UP. John adalah seorang pengajar, pengusaha. Oke. Pengajar, pengusaha, dan public figure generasi milenial di tahun 2019. Kebetulan dia masih single ya, dan memiliki perolehan pendapatan sebagai berikut. Oke, single dengan 3 job gitu ya. Yang pertama, John memperoleh penghasilan dari profesi sebagai pengajar di tutor sebesar 500.000 per bulan dan sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Kemudian, John juga memiliki usaha toko pensil dengan omset sebesar 100 juta pada tahun 2019 dan ia melakukan pembukuan ya. Jadi bukan menggunakan ini ya norma perhitungan tapi melakukan pembukuan. Ia memiliki bunga deposito dari Bank Aman Sentosa sebesar 10 juta dan pada September 2019 si John ini dapat bonus dari penerbit buku Cinta Kasih sebesar 15 juta dan dipotong PPh pasal 21. Pada pertengahan September 2019, John mendapatkan penghasilan dari sewa rumah kontrakan di BSD sebesar 7 juta dari temannya Ricky. Pada Oktober 2019, John diundang di Universitas Tutor Aja sebagai narasumber seminar dan mendapatkan honorarium sebesar 20 juta dan telah dipotong PP pasal 21. Kebetulan pada akhir tahun 2019, John mendapatkan beasiswa S2 ke Finlandia. Dan ketentuan pemberian beasiswa tersebut telah diatur dalam PMK. Nah, John minta bantuan untuk mengkategorikan jenis penghasilan yang ia dapatkan selama tahun 2019. Ya, ini kita bantu ya, kita bantu si John untuk mengkategorikan penghasilannya. Yang pertama, penghasilan dari tutor aja sebagai pengajar. Ya, ini masuk dalam objek penghasilan umum ya. Dasar hukumnya ada pada pasal 4 ayat 1 poin A. Ya, jadi termasuk gaji apa gitu ya tadi ya, sederetan dalam hal itu. Kemudian penghasilan dari toko pensil usahanya itu ya, termasuk objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 poin C jika dari usahanya ini dapat laba usaha. Yang ketiga, bunga deposito dari Bank Aman Sentosa ini merupakan objek penghasilan final ya, bunga deposito kan. Pasal 4 ayat 2 poin A.
Bonus dari penerbit buku Cinta Kasih, ini merupakan objek pajak penghasilan umum. Ada pada pasal 4 ayat 1 poin A gitu ya, karena bonus gitu ya. Penghasilan dari sewa rumah kontrakan di BSD ini merupakan objek penghasilan final. Bisa dilihat nanti pada pasal 4 ayat 2 poin D. Warisan dari kakeknya ya, ini bukan objek pajak penghasilan ya, karena masih warisan gitu ya. Belum diapa-apakan. Ketika warisan itu dikelola bisa menghasilkan tambahan penghasilan, nanti baru akan menjadi objek pajak gitu. Honorarium pembicara seminar di Universitas Tutor ini merupakan objek penghasilan. Pasal 4 ayat 1 poin A. Beasiswa S2 ke Finlandia dan ketentuan pemberian beasiswa tersebut diatur dalam PMK. Ini merupakan bukan objek pajak gitu ya. Pasal 4 ayat 3 poin 1. Oke, teman-teman harus benar-benar teliti melihat, membandingkan pasal 4. Caranya dengan melihat dia termasuk final enggak? Termasuk pasal 4 ayat 3 enggak? Berarti kalau enggak keduanya, maka dia akan masuk pasal 4 ayat 1 atau objek penghasilan umum gitu ya. Oke, nanti akan ada tugas di e-learning untuk meningkatkan pemahaman dari teman-teman mahasiswa tentang materi PPHOP pada pertemuan ini, karena minggu depan kita masih bahas lagi ya materi PPHOP tapi lebih spesifik lagi gitu ya. Tadi baru hanya mengklasifikasikan atau mengkategorikan gitu ya, mana yang PPh pasal 4 ayat 1, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 3. Selanjutnya di minggu depan kita akan lebih spesifik terkait dengan penghitungan angka-angkanya. Jadi pemanasannya lebih cukup ya, lebih ke mengklasifikasikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mulai panas ya pertemuan pertama gitu ya, baru kita lanjutkan di pertemuan kedua ke hitung-hitungan ya. Oke, saya kira itu untuk awal dari materi PPHOP, dan sebagian besar sudah pernah dipelajari, hanya call memori. Tapi ini lebih lanjut gitu ya, untuk menindak lebih lanjut dari yang teman-teman sudah pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.